Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang gerak lurus beraturan. Soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah seperti ini ya. Ada dua soal. Soal yang pertama sama soal yang kedua. Jadi langsung saja kita membahas soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, ada dua kendaraan yaitu mobil dan truk yang mana mereka bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Berarti kecepatan mobilnya adalah 6 meter per sekon dan kecepatan truknya adalah 4 meter per sekon. Jika jarak keduanya yaitu semula adalah 2,4 km, pertanyaannya adalah berapa waktu dan jarak yang dibutuhkan oleh mobil supaya bertemu dengan truk. Jadi kasusnya seperti gambar yang di bawah ini. Ini truk ya, ini adalah mobil. Kecepatan mobil arahnya ke kiri ya, saling mendekat ya, mendekati truk dengan kecepatan 6 meter per sekon. Sedangkan truk kecepatannya arahnya ke kanan sebesar 4 meter per sekon. Ya, kalau ketika mereka bergerak dalam waktu yang bersamaan, maka mereka akan sampai pada titik P. Nah, simulasinya seperti ini simulasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka bergerak bersamaan, saling mendekat, sehingga kira-kira mereka akan bertemunya di titik yang di sini ini ya. Nah, kita anggap titik P. Nah, sehingga truk dari posisi semula menuju titik P itu menempuh jarak kita anggap ST. Untuk yang mobil dari titik semula menuju titik P kita anggap SM. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya jarak semula keduanya adalah 2,4 km atau 2400 meter. Sehingga secara matematika ini bisa kita tuliskan menjadi ST ditambahkan dengan SM itu harus sama nilainya dengan 2400 meter ya. Atau jarak yang ditempuh oleh truk ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil itu harus 2400 meter jaraknya. Nah, oke, jadi kalau sudah kita menentukan persamaannya seperti ini, maka kita jabarkan. Rumusnya jarak untuk GLB itu kan kecepatan kali waktu. Sehingga ST berarti VT dikalikan T. V-nya adalah kecepatan ya. Jadi ini kecepatan truk dikalikan dengan waktu. Sedangkan SM atau jarak mobil ditempuh itu kita jabarkan menjadi kecepatan mobil dikalikan dengan waktu. Terus kita masukkan kecepatan truknya tadi kan 4, kecepatan mobilnya kan 6, kita masukkan. Sehingga menjadi 4T ditambah 6T sama dengan 2400. Terus yang 4T ditambah dengan 6T menjadi 10T. Jadi 10T adalah 2400, maka T-nya ketemu 240 sekon. Jadi dibutuhkan waktu 240 detik dari awal kali mereka bergerak sampai mereka akhirnya ketemu. Tuh. Terus sekarang pertanyaan yang berikutnya itu jarak. Jarak yang dibutuhkan oleh mobil supaya bertemu. Berarti yang dicari adalah SM. Nah, kita tulis saja rumusnya. SM sama dengan VM kali T. Atau jarak yang ditempuh mobil itu rumusnya adalah kecepatan mobil dikalikan dengan waktunya. Nah, kita tahu waktunya tadi udah kita dapatkan 240 detik. Kita masukkan ke sini ya. Kecepatan mobilnya 6, kita masukkan. Kita kalikan, jadi ketemu nilainya adalah 1440 meter. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh mobil itu adalah 240 sekon dan jarak yang dibutuhkan oleh mobil adalah 1440 meter supaya mobilnya bisa bertemu dengan truk. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama, penjelasannya sudah sampai di sini. Berikut akan kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 soalnya seperti ini. Ada dua kendaraan yaitu mobil dan truk bergerak dengan arah yang sama dengan kecepatan masing-masing. Mobilnya kecepatannya 6 meter per sekon, sedangkan truk kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Arahnya sama ya. Ini berbeda dengan yang soal sebelumnya, arahnya berlawanan, saling mendekat. Kalau mereka ini seperti kejar-kejaran. Nah, jika truk berada 120 meter di depan mobil,
gambarnya seperti ini ya. Ini truk, jaraknya dengan mobil adalah 120 meter. Pertanyaannya, berapa waktu dan jarak yang dibutuhkan oleh mobil supaya bertemu dengan truk? Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ditanyakan seperti tadi, waktu dan jarak. Perbedaannya hanya pada kondisinya. Kalau yang tadi mereka saling mendekat ya. Kalau sekarang kejar-kejaran. Jadi kejadiannya kurang lebih seperti ini kejadiannya. Nah, jadi yang mobil bergerak tambah cepat ya, lebih cepat daripada truk. Jadi sehingga nanti suatu saat mobil akan mampu menyusul truk di suatu titik ya, sehingga ada jarak yang ditempuh. Ya, ini adalah jarak semula antara mobil dengan truk, itu 120 meter. Nah, dari titik sini ke titik sini, truknya sudah menempuh jarak tertentu. Kita simpulkan dengan ST, jaraknya truk. Sedangkan untuk mobil dari posisi awal sampai saat dia ketemu dengan truk, itu menempuh jarak. Kita simpulkan dengan SM. Sehingga jika kondisinya seperti ini, maka persamaan matematikanya bisa kita tulis menjadi 120 meter ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh truk, itu harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil. Atau kita tuliskan 120 ditambah ST sama dengan SM. Lalu kita jabarkan. ST rumusnya adalah VT dikalikan T, sedangkan SM rumusnya adalah VM dikalikan T. Seperti pada GLB ya, S kan rumusnya V dikalikan T. Lalu kita masukkan. Untuk kecepatannya truk itu kan 4, kecepatannya mobil tuh 6, kita masukkan ya, jadi seperti ini. Lalu yang 4 kalikan T ini kan menjadi 4T, kita pindah ke kanan, kita pindah arus ke kanan jadi negatif 4, sehingga nanti ini 6T dikurangi 4T, hasilnya adalah 2T. Nah, jika 2T itu nilainya 120, berarti berapa nilainya T? Berarti T nilainya adalah 60 detik, seperti itu. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh mobil supaya bertemu dengan truk itu 60 detik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa jarak yang dibutuhkan oleh mobil? Jarak berarti kan S, kalau mobil SM, sama seperti soal sebelumnya. Rumusnya SM sama dengan VM dikalikan T. Nah, VM-nya kita masukkan, V-nya mobil 6 meter per sekon, sedangkan T-nya sudah kita peroleh yaitu 60 detik. Nah, seperti itu. Sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil supaya bertemu dengan truk adalah 360 meter. Gimana? Bisa kan ya? Cukup mudah soalnya, penyelesaiannya cukup mudah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan untuk contoh soal yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagikan video ini dengan menekan tombol share supaya bermanfaat juga bagi yang lainnya. Terima kasih.